Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian dimanapun berada, kalau kita perhatikan nih strategi para pembegal nasab nih pada pura-pura gila dia. Mana saya bilang pura-pura gilanya? Kita yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, cara ibadah kita ini selalu berpatokan dengan aturan-aturan ahlu sunnah wal jamaah. Nggak mungkin kalau kita ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tetapi cara ibadah kita, cara keyakinan kita seperti atau memakai daripada ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah, Wahabi, Khawarij, itu nggak mungkin. Nah ini dalam pernasaban juga sama. Kalau kita dalam dunia pernasaban, maka kaidah ilmu, aturan yang dipakai pun harus dari aturan ahlus sunnah wal jamaah. Make kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ngaku ahlus sunnah, orang sehat. Tapi saya lihat ini pada pembegal nasab, Imad nih, dia pura-pura gila. Lah kan dia ngaku ahlus sunnah wal jamaah, ngaku sebagai keturunan Rasul, ngaku-ngaku nih. Nah kenapa yang dipakai itu daripada referensi-referensi kaidah-kaidah daripada pemahaman di luar ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dia berpegangan dengan ahlus sunnah wal jamaah, cukup berpatokan dengan kitab-kitab yang ada di Robito. Tuh. Nah kalau versi Robito, para habaib ini ahlus sunnah wal jamaah nih, itu Juriya Rasul Ba'alawi. Wali Songo itu pun Juriya Rasul dari Amul Paki. Nah sedangkan untuk Terah Wali Songo, angkat tangan. Kenapa angkat tangan? Karena pencatatan mereka ini belum sampai. Artinya daripada salah, mendingan tidak tercatat, kan begitu bahasanya nih. Tapi Wali Songo bagian daripada Juriya Rasul dari Sayyidina Husain. Dari mana? Amul Paki itu. Ini kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah sedangkan Imad CS ini para pembegal nasab, mereka ini menggunakan kaidah-kaidah di luar ahlus sunnah. Yang gak bisa. Bagaimana ente ahlus sunnah memakai aturan di luar ahlus sunnah? Gak bisa, kecuali buat perbandingan. Tuh buat perbandingan bisa kalau buat perbandingan, tapi kalau buat pemakaian mah ya nggak bisa. Bagaimana ente? Makanya sakit ente, gila kalau begitu mah. Kenapa nggak bakal nyambung dengan Robito? Ya nggak bisa lah, Robito make ahlus sunnah wal jamaah pegangannya. Lah ente make Wahabi, ya nggak bisa. Atau make Syiah, ya nggak bisa, nggak ketemu. Dari mana aturannya? Mau sampai bahasanya kiamat 3 kali juga kagak bakal ketemu ini. Jadi pegangan-pegangan imadnya nih yang bermasalah, karena bukan pegangan dari ahlus sunnah wal jamaah. Pantesan dari sekelas Senawi Tanahara, suruh kitab-kitabnya itu tidak ada satupun yang mempermasalahkan daripada para habaib dari Ba'alawi ini sebagai keturunan Rasulullah, sebagai juri Rasul. Nggak ada, karena memang pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan ini pemahaman luar ahlus sunnah wal jamaah itu pasti taktokan lah. Jadi begitu bahasanya. jadi sakit ini, sakit nih. Jadi ini nih sakit nih. Waduh berbahaya ini. Coba pikirin, coba tanyain tuh, coba Imad nih, coba tipungan Sikal Abbas itu di ahlus sunnah apa bukan? Terus pemahamannya apaan? Kan begitu. DNA segala macam aturan ahlus sunnah nggak boleh. Nah ente mau pakai aturan mana? Ahlus sunnah nggak boleh. Jadi nggak boleh memaksakan habaib untuk tes DNA. Nah ente nyuruh pakai tes DNA segala macam katanya boleh. Itu dari mana? Dari ulama mana yang nganjurin? Gitu. Jadi jangan pura-pura gila. Lu kadang pura-pura gila sih. Udah jelas nih, makanya ente bakal gila beneran kalau ente terusin begini. Ente pura-pura gila, ente bakal gila beneran, karena ketulah ente dengan para habaib, ketulah dengan para wali. Jangan pura-pura gila, ntar ente gila beneran ente.
Ya, jadi kalau ente mau main cantik, ente mau nyari duit segala macam, ente pengen kayak habaib banyak masanya, banyak jamaah, banyak muhibin, ya ente cukup ente buktikan sebagai ahli ibadah, sebagai orang yang benar-benar menjalankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nanti ente banyak muhibinnya, ente banyak pengikutnya. Begitu. Jadi jangan ente rusak para habaib dengan dalil-dalil di ruang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi ente pura-pura gila, kan ente tahu mana yang Ahlus Sunnah mana yang bukan. Bagaimana sih? Ya. Jadi hati-hati nih para umat Islam nih. Jadi kitab itu yang dipakai bukan aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak bisa diterapkan dalam sistem ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita mah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aturan itu yang diberlakukan oleh imam itu di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak mungkin ketemu. Robito nggak bisa disalahin karena Robito itu pemegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana sih ente? Ya, coba belajar lagi, coba datengin Robito, belajar sama Robito ya. Belajar, banyak belajar, pangkal pandai. Belajar, pangkal pandai, belajar. Oh, ya, biar cerdas belajar. Jadi bedain mana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mana bukan. Ente bagaimana sih? Masa pakai kitab di luar Ahlus Sunnah? Jangan pura-pura gila ya. Enggak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.